Ya, Temu Podcast kali ini kita ada dengan orang-orang hebat. Hebat toh. Ada Kak Ambat di sini. Hebat. Ada Eva Hebat. dan juga Pendeta Brando. Hebat. Dan torang di sini topiknya kan ini tahun pemilihan. Ini kalau Kak Ambat kata digadang-gadang untuk menjadi penatua. Dan dia masih bingung pendeta, remaja atau pemuda. Oke. Disclaimer dulu. Ini nggak ada di briefing. Tapi kan nggak salah juga tuh. Ini kan semua jadi calon tuh pendeta. Semua si di Jumat adalah calon. Kita pertama panitia. Udah pernah beli campaign. Halo Ambat, apa kabar? Mantap, aman, luar biasa. Yes, saya diberkati. Perasaan tuh kalau di tongkrongan nak begini karena ada Eva dengan Pendeta Brando jadi begini Kang. Iya sih. Ada retailing menyesuaikan. Iya sih Eva. Aman Kak, puji Tuhan. Iya Eva sebenarnya kok dia banyak, kita kan balai dan kor di bagian sana. Terus dia bilang salam Pak Eva, banyak penggemar Eva ini. Iya dong, banyak fans. Iya sih. Baik cewek dia ataupun cowok. Sesuai nama. Iya. Ulan. Kita Riset. Makasih sama orang penonton setia cuman jarang meninggalkan komen. Nyong Sulut 2021 saja nonton, apalagi yang lain kan gitu. Loh Pak Pendeta. Temu kreasi. Dan ada Pak Pendeta Brando. Halo Pendeta. Kak. Bagaimana pelayanan? Keren. Masih sesibuk tahun lalu? Sibuk. Lebih sibuk bahkan. Iya sih. Mar, kete pendeta kita kan sempat lewat di Wulawan. Iya. Ada acara besar. Ternyata Eva 17 tahun. Baru 17 tahun. Iya, dewasa. Berarti orang mesti balas politik sekarang. Jadi sebenarnya, Dek. Dan Pendeta Brando yang pimpin. Kak. Iya sih. Besar sekali sih. Fakih apa nak undang lah kayaknya. Sengaja. Jangan. Kita sih jadi apa kayak akrab so. Iya, kayaknya belum terlalu akrab itu sih, cuma satu kali podcast. Baru satu kali podcast. Iya saya sih. tahu kita dapat Uni kayaknya baru satu kali. Atau Iya ada sudah sih. tuh video-video sebelum. Dia baru Sobat masuk kenal. SMP atau dia baru Sobat masuk kenal. SMA. Ternyata ada katanya podcast. kita dengan Eva, dia bilang dia masih hafal kita waktu kita berpimpin di Iya. sana. Justru lain kali pendeta orang lupa Kang. Iya, Apa tuh isi khotbah ada orang hafal. Iya. Retel kata. Iya retel sih. Dan ini line up Mantap, yang sangat baik ini untuk membahas Piala Dunia. Jadi tujuan kita pun untuk undang sebenarnya Eva dengan Pendeta Brando. Tapi untuk menemani kita supaya kita nak kagus apa Kak Hambat saja. Terima Jadi kasih atas undangannya. Ada keresahan kemarin tetap orang membaca cerita dalam segi pelayanan. Iya. Segi pelayanan. Sesuai kontrak tuh ini DP bayar. Sesuai. Oke. Terima kasih Temu Kreasi. Sesuai. Tadi malam so kirim DP apa ya? Jangan DP begitu bill. karena tuh lain dong kira aja bayar kundung tuh lain bayar. Orang bayar dengan pemberian. Diplomatis kan. Ini ada keresahan lah dari orang pemerintah. Orang kan bersosial media. Ya. Tapi ternyata kok ada itu orang juga ini sudah jadi diskusi mana-mana dan sekali ini orang bukan mau tahu tapi orang diskusi saja tentang apalagi di pelayanan kayak ada yang kan orang tahu tuh bahwa bersama-sama X dan Y dan X toh. Kadang soal luar itu. Begitu dong. Bingung kita Betul. mengkalimatkan apa tuh Iya. Pakai bahasa simbol saja. Iya, pakai bahasa simbol saja. Langsung kromosom kan gitu. DP contoh langsung jadi kromosom. XX dan XY. Ilmu pengetahuan Jadi adik-adik yang bawa ini belajar biologi baik-baik. Kalau ingin tahu XX dan XY nanti salah kaprah. Search dulu. Ada Dari tadi ChatGPT. opening bilang apa istilah apa ini? Jadi kayaknya itu yang paling tepat. Dan karena kan ada juga orang soalnya Kombat ada berapa kita lagi coba WA buka WA di apa? Di DM sosmed dan kayaknya kita terganggu pendeta dengan itu. Awalnya kita biasa saja tapi setelah mendengar cerita-cerita tapi teman-teman saya terganggu dengan itu. Bagaimana pendeta untuk di pelayanan sendiri untuk hal-hal orang-orang yang tolong bilang tetap kan tuh apa bilang apa tolong tetap orang mesti pakai DP istilah betul kata toh LGBTQ+. Iya. Kalau dari orang tuh dari sisi pelayanan sama DMP pun agak risih sebenarnya dengan orang-orang seperti itu dapat DM lah dapat ini apalagi orang pun yang kayak laki-laki tulen kok orang kayak apa mau diganggu ngapain bagaimana orang gitu. Jadi bagaimana orang mau menyikapi itu kata pendeta.
orang mau treat apa gimana Iya. kayak salah iyo. Dari segi pelayanan pendeta. Dari segi pelayanan. Aman. Iya. Aman. Sekarang saya yang tidak aman. Oke, kita pikir di titik ini peran gereja kan, Iya, peran betul, gereja iya, betul, bahwa betul. Gereja hadir di tengah dunia untuk visi Yesus, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi, iya, sebenarnya itu melahirkan dilema sebenarnya bagi gereja, karena perlu tegas laki-laki dan perempuan, tetapi di saat bersamaan gereja perlu merangkul semua orang yang berdosa dan bergumul Oke. itu. Maka kita sering sharing dengan Kak Wit kan, kita ndak mau kemudian kesannya, kemudian orang dari awal bangun tembok untuk orang-orang yang demikian yang seharusnya dirangkul oleh gereja. Iya. Walaupun sebenarnya kita mengerti betul gangguan-gangguan itu memang meresahkan. Kenapa? Karena ini sudah bukan lagi soal pribadi. Kita semakin yakin ini ada komunitas. Komunitas yang kemudian punya cara pendekatan yang terstruktur menurut kita lewat hal-hal seperti itu, lalu mulai beranak pinak kita pikir dari satu generasi ke generasi yang lain, dan hati yang berat kita harus bilang ini itu juga masuk di dalam pelayanan. Itu juga masuk di dalam pelayanan. Orang-orang yang butuh Kristus itu, kalau kita boleh kalimatkan, orang-orang yang butuh Kristus itu kemudian dosa LGBTQ+ itu termanifestasi dalam bentuk-bentuk tertentu, dan keresahannya di situ. Ada orang yang kemudian pada akhirnya tercemplung ke situ, kalau kita bilang, karena kemudian betul. Dengan cara-cara yang pendekatan-pendekatan halus. Kita jujur saja harus bilang di podcast ini, kita pernah ada orang coba-coba. Iya sih, karena kan memang orang literally nanda pilih-pilih dan kayak nyampok sih. Betul. Betul. Selama itu pendeta atau kita sudah di dalam pelayanan dan kita pikir ini sesuatu yang kita pikir kalau kita dengan jabatan pelayanan seperti ini saja ada orang berani ganggu, apalagi yang lain gitu kan? Apalagi Kak Wit, apalagi muncul setiap hari ditemu kreasi. Iya sih, aduh. Apalagi kita nak aja posting dengan cewek tuh. Astaga. Iya sih. Warani. Iya. Tiba-tiba warani kan. Iya tuh kan. Cuman kalau dari orang baca dari situasi pelayanan, kan memang dari dulu kan ada toh Sodom dan Gomora dan lain sebagainya, kan banyak contoh-contoh konkret nih. Nah dari itu pun seharusnya orang pun yang normal ini seharusnya bisa membentengi diri, bukan bikin tembok sama dengan pendeta bilang. Orang membentengi diri. Jadi kalau memang orang mau coba-coba, lebih baik orang lebih ke arah ke edukasi. Karena beberapa kali kita baca pun, atau di dunia patorang pun, toh dunia pageant, apalagi, itu memang literally orang pe dunia. Orang nggak bisa mau ganggu gugat, bukan menormalisasikan, cuman orang baking sekat aja. Setelah sekat so baking kan nanti orang yang kayak nantinya sadar dan kayak, kayak orang sobat sekat. Nah dari situ kan orang mulai kasih masuk paham-paham keagamaan, orang masuk Kristen kayak, bro. Iya. So banyak loh DP contoh di Alkitab juga banyak DP contoh kalau orang bikin ini bikin itu, jadi jangan begitu. Bayangkan nih Pak Pendeta saja dapat ganggu apalagi orang begitu dan. Nah ini kita memang bingung untuk bertindak untuk orang-orang ini toh, untuk teman-teman ini yang mungkin mau bilang dilanda musibah atau. Menurut kita pakai kata pergumulan saja. Pergumulan. Dia bergumul soal itu. Iya sih. Nah Eva ini. Karena itu patombe generasi, bagaimana gitu? Ada nggak? Eva kan di Retel toh, apalagi begitu. Yes. Adakah ngoni jadi obrolan di Retel, Fa? Kalau jujur Kak, untuk orang Retel itu, kalau mau lihat cakupan 12 rayon ada. Tetap kasus seperti itu ada, malah Retel yang backing. Mar puji Tuhan di Retel Patong Perayon di Satu Minahasa itu sangat anti sekali. Oke. Jadi memang dorang seset boundaries, seset
dorang pe benteng supaya memang ndak ada satupun yang ada di Retel Satu Minahasa. Cuman kalau orang mau melihat pelayan-pelayan Tuhan, orang pe kakak-kakak, itu so ada yang begitu Kak. Kong itu yang menjadi kita pe keresahan no. Bagaimana itu pelayan-pelayan itu malah dong pe target 4 orang. Kita pe teman-teman sendiri, dorang pernah mengalami itu Kak. Kong dong cerita pak kita no Kak. Bagaimana dorang jadi pa DM, jadi pa WA, jadi pa panggil pis ini pis itu. Waduh. Kita sendiri jujur ndak pernah. Kita ndak pernah dang mengalami hal itu. Cuman ndak dengar dang dari tapi tamang-tamang lain memang banyak sekali yang mengalami itu. Dan dari kita pe mata sendiri yang kita tahu, kita boleh mau lihat, itu banyak sekali Kak. Apalagi kita di Pigeon kita pernah di Retel mau bilang pelayanan lingkup Kristen kita ada dang. Tetap ada Kak, mau Pigeon mau pelayanan mau ada itu dang, itu barang itu mau ada. Cuman ya yang jadi keresahan bagaimana dorang ndak sadar diri bahwa itu salah. Kong dorang tetap mau baking itu terus dang. Jadi tabiat for dorang no di situ. Begitu Pak. Dan kalau boleh menyambung Eva sebenarnya pergumulannya di situ karena pergumulan soal LGBTQ ini justru masuk di dalam pelayanan Kristen dan kompetisi-kompetisi Kristen. Iya Kang. Dan sebenarnya begini, sudah mulai ada pembenaran bahwa itu sesuatu yang sebenarnya wajar untuk diterima, begitu kan? Dinormalisasikan berarti. Iya. Dinormalisasikan. Dengan globalisasi seperti ini, ada banyak pendapat dari yang berseberangan yang kalau orang boleh bersepakat ini salah, ada yang berpendapat itu benar bahwa dia dijadikan demikian, bahwa dia punya hak demikian dan seterusnya dan tidak semua teolog Kristen juga menentang itu. Nggak semua gereja bahkan kalau orang mau bicara itu kan kayak gereja-gereja di Eropa dan Amerika yang sudah mulai yang viral yang sudah mulai memberkati dan meneguhkan itu sehingga globalisasi ini membuat orang menjadi lebih sulit untuk langsung mengatakan ini salah karena untuk mengcounter itu betul-betul harus fondasi Alkitab lalu menjelaskan dari banyak sudut pandang kayak yang Kak Ahmad bilang tadi nggak mudah lagi sekarang tetapi ya itu faktanya hari-hari ini kita pikir ketakutannya di kompetisi rohani dan pelayan gereja itu sudah ada dan Eva mendengar dari teman-teman, kita juga banyak mendengar dari remaja dan pemuda yang sharing dengan kita. Awalnya kita takut buat suara pendeta tuh. Mau sharing tapi pulang begini. Ternyata pendeta bilang, iya sama. Ternyata banyak orang begitu kan. Banyak. Itu dan kita sepakat kayaknya harus orang bicarakan supaya orang pun tahu ternyata orang resah. Karena orang aware dengan orang. Iya, sebenarnya begitu. Orang aware karena dari berapa penelitian juga kan itu terjadi karena lingkungan sebenarnya. Gen tidak berpengaruh. Gen DP gen kecil. Tapi DP lingkungan kan. Iya, lingkungan pertemanan yang memang sering baku bawa terus. Betul. Dia pasti mau tajangke. Bajangke. Ada kapan ya? Minggu lalu ya lewat Instagram sampai kita searching juga sendiri sampai pakai AI kayak memang literally bisa untuk bajangke dong. Dia boleh kayak kita sehat-sehat ngana boleh padahal itu kan pemahaman yang salah, seharusnya orang cut dari situ. Orang mesti cut dari situ yang mana bahwa nanda ada yang sehat dari ini hubungan ini. Betul. Toh kalau memang orang sama dan pendeta bilang, orang pun mesti kasih landasan Alkitab yang jelas. Tuhan bilang beranak cucu lah, Tuhan pun ada backing laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa begitu. Kalau DP jokes kan bukan Adam dan siapa begitu tuh. Bukan Adam dan siapa begitu. Jadi backing Adam dan Hawa. Nah, itu yang kita harapkan dari orang pelingkup pelayanan, apalagi orang pelingkup gereja. Mungkin kayaknya dari sekolah minggu pun itu sudah ditanamkan, dari sekolah minggu. Jadi yang paling penting kok menurut kita sebelum orang masuk atau di pelayanan di dalam dunia sosial dulu, pentingnya sex education sebenarnya. Itu sangat-sangat penting. Jadi dari kecil orang saya belajar, Pak mungkin orang sampai anak-anak nanti, ini area yang nggak bisa dipegang deh. Kenapa nggak bisa dipegang Kenapa nggak bisa dipegang Pak? Karena ini.
Supaya dari situ orang mengerti nyanda yang nanti pas Iya, so iya, remaja betul. yang memang masih labil, masih boleh lagi. cari jati diri Iya, dan lain iya. sebagainya. Baru dong, iya. Orang masuk pelang-pelang tuh boleh kok aku pegang So, di agak situ boleh. terlambat, Hey, Kang. Iya. hey, akhirnya kayak ternyata boleh aja. Yes. Akhirnya dinormalisasikan. Itu pengaruh globalisasi juga sangat-sangat. Ada lagu ini area privasi. Iya. Begitu. Privasi itu lagu tuh privasi. Jadi kan tetap kan boleh Iya, sosial betul, belajar betul, dari betul. kecil, Iya. otomatis dorang akan tanam sendiri. Tapi mama dan tapi papa bilang nih boleh lo pegang Iya. di sini, kayak apa mau nih begitu. Iya. Nah, akhirnya kan lebih ramah lah di lingkungan seharusnya toh. Cocok tuh Dari pendeta situ. jadi Iya. Puji leader Tuhan. atau Jadi Iya. apa leader, ini? jadi pemimpin. Nanda. Pemimpin apa saja. Ini kayak mau edit mau muncul di atas dari leader ini enak apa gitu kan. Atau muncul stiker kayak pena gitu nih kayak cocok mau edit jadi apa ya. pemimpin toh. Memang nggak suara berwibawa, postur badan tinggi, begitu. Tapi untuk kalau kita pendeta di pelayanan dan orang mau bereaksi seperti apa itu salah satu yang sensitif menurut kita. Dan apakah ini pendeta kan mungkin ada pelatihan atau seminar di mana-mana. Apakah ini ada materi-materi khusus atau belum ada pendeta untuk ini dibahas di gereja ya? Iya. Untuk sekarang lebih kepada seruan. Lebih kepada seruan lalu kode etik pendeta iya. misalnya. Itu juga akan dibacakan di aturan untuk pemilihan Pelsus. Oh semua ada Pak. Dari periode sebelumnya itu sudah ada. Jadi yang punya kecenderungan seperti itu tidak boleh dipilih. Tentu saja dengan pembuktiannya. Tetapi memang masih di dalam hal seruan. Susah nunggu buktikan bagaimana tuh pendeta? Iya, makanya lebih kepada mendengar. Delik aduan berarti Iya. itu jadinya Iya, delik betul. aduan mesti orang lapor dulu. Betul. Tuh, no Untuk face, no sekarang case, setahu dan kita lain masih sebagainya. seperti itu, Kak. Tetapi bagi kita memang argumentasinya harus dalam sekali. Iya, Karena kalau betul. dengar Amba tadi bilang kita sepakat bahwa ini juga permainan ideologi. Betul. Dan siapa berlomba paling cepat dia yang akan melengkapi anak-anak. Dan kita sangat relate Kak bilang itu kita kena sekali karena kita ada anak umur 7 tahun. Iya, apalagi Dan itu kita mulai ajarkan soal area privasi. Kita ajarkan kita punya anak. Dan sepakat sex education harus dari anak-anak, jangan tunggu jangan, masa remaja. iya. Dan itu pemikiran yang harus diubah dari banyak orang tua tradisional. Karena kita merasa itu tabu. Iya. Jadi kita tunggu sampai usia yang sebenarnya sudah dalam tanda kutip agak terlambat. Sex education itu sudah harus dari kecil. Dan kalau kita mau sharing, misalnya kalau dari pengalaman remaja teladan, itu bisa kelihatan bahwa sex education itu cukup rendah pengetahuannya, Fa. Misalnya kalau di remaja teladan itu, kalau di malam final kan ada keywordnya. Keyword untuk mereka jawab. Ya. Dan beberapa kali muncul keyword sex education, itu jawabannya mencerminkan bahwa si remajanya belum sama sekali betul, punya betul. pemahaman soal begitu, itu. Iya betul. Iya. Dan merasakan juga karena di usia remaja kemudian belum punya pemahaman sex education yang Karena orang gue link kali tuh. Siapa nggak tahu itu berarti kan bukan berarti orang tahu. Iya. Bukan orang tahu dan orang melakukan atau apa. Itu Iya. sepengetahuan Karena kan edukasi itu kan penting. penting, toh. ya penting. Orang butuh pintar. Iya. Selain orang pintar, orang mesti pintar-pintar juga. Iya, Ayo, betul. toh. Jadi tahu memilah, tahu memilih Iya. sebenarnya. Jadi dari orang segi sosial pun manusia, tetap orang mesti tahu cara bergaul yang baik. Iya. Tapi kalau memang sex educationnya nanti orang dapat di sekitaran remaja, seperti Pak Pendeta bilang itu terlambat sebenarnya. Karena kan nanti biasanya dapat serangan dari remaja dulu. Iya. Dari remaja, dari apa dulu. Karena memang masih labil. Iya, Biasanya dibodoh-bodohin dulu. Karena masih labil. Dan begini Kak, kita agak khawatir kalau pernah dengar review kayak Cocomelon, nggak apa-apa sebut merek di sini. Cocomelon yang buat anak-anak kan. Ada episode lagunya itu kayak Ayahku dan Bapakku. Iya, betul Kak, betul. Ada. Yes, Ada. betul. Dan kalau riset. itu kita bilang terlambat karena mau tunggu apa? Anak-anak kecil pun sudah akses YouTube kan setiap hari. Dan orang tua yang tidak mengkontrol bisa jadi dorang so menyaksikan yang seperti itu. Dampak negatif dari itu, no? Iya. Kebebasan informasi. Iya. Iya. Bebas akses. Dan kalau kita orang pikir kan Cocomelon, kalau orang misalnya klik YouTube Kids,
Cocomelon Iya, akan boleh. tetap muncul. Iya. Cocomelon akan Subscriber tetap nomor muncul. 1 dia Iya sekarang. kan? Dia banyak ketua yang Banyak kan apa orang tuh? tua yang kayak ya sudah nonton tape aja kan. Iya. Dia banyak Mak juga. deng pak dong status Facebook dulu karena mau di YouTube. Nah, itu salah satu yang salah loh sebenarnya. Itu sebenarnya pembiaran dang yang terjadi. Kita mesti minum dulu. Yang disengaja toh karena aduh pak kenapa anak sebab nangis sudah saya bau nih iPad jo nanti dia bau nih sendiri. Padahal kalau mau lihat kalau peraturan dengan pendidikan itu Cina itulah salah satu yang bagus loh. Dorang memang Dorang blokir semua. Dorang atau blokir akses semua. yang Nanti begitu, ya. nanti akses yang seperti itu presidennya pun kan bilang kalau ngana laki-laki Ya, betul. kong bermain film atau jadi artis dan sebagainya berdandanlah laki-laki. Betul, betul. Iya. Jangan laki-laki berdandan seperti perempuan. Nah, itu kan salah satu teguran yang keras dari negara. Iya. Nah, itu yang orang butuh sebenarnya kalau di orang pelingkup ini di Indonesia apalagi. Dan Ya, kita sambung dulu ke Ambat iya. supaya kita nak lupa. Itu sebenarnya kritik kenapa gereja juga jangan tidak punya posisi. Karena kalau misalnya buat Oh, apa itu iya, DP iya, nama iya. Figura. kayak figura, kayak yes. orang sendiri gereja yang buat itu. Jadi kayak orang jadi Figura. bingung ini bagaimana. Memang lucu-lucu. Itu lucu ya. Tapi gereja kemudian mulai kelihatan tidak punya posisi atau prinsip untuk menunjukkan. Iya. Kan masih banyak yang figurannya begitu. Cari dana tuh. Iya. Dengan pernyataan sama Deng ini Pak Pendeta pasti nanti sebentar di komen kalau saya upload kayak Pak Pendeta sama Deng tidak pernah buat figura aja. Enggak pernah sih kita. Padahal esensinya kan dapat di situ masa om-om pakai baju anak Iya, SMP, iya, anak iya, SMP iya, pakai rok dan lain sebagainya. Malu deng otot om. Malu deng tuta tuh kalau cungking di bitis. Kalau trade orang figura jadi apa ya tokoh Jadi apa? nasional. Iya. Toh tiba-tiba muncul Mak Soekarno udah datang. betul. Karena mungkin sekarang kurang top dengan Pak Bahlil. Iya. Boleh toh, boleh. Boleh, Jangan boleh. dong. Kan boleh. Aduh. Akan bisa Torang deng dapur. Nah, itu. Sudah pecahan banget belum. Iyo, siapa suruh? Tuh begitu kok orang deal akang. Lanjut kata. Nah ini konteks. kita, menurut kita ini dah, misalkan dong Eva juga kita pun kalau jadi Eva kita posisi jadi Eva yang remaja. Ih, Eva 17 tahun kok teh. Iya. Boleh jadi Pelsus. Boleh toh ternyata. Boleh. Jadi orang kalau orang kalau di apa orang suka Pelsus mah nggak ada Pak Eva juga yang menghadapi kita dong. Eva nih yang sebagai calon Pelsus. Jadi orang suka pun kok kalau misalkan kita punya keresahan kok kita jadi sama dengan Eva. Kita suka gereja ambil bagian dalam kasih materi tentang itu. Yeah. Tapi apakah karena untuk teman-teman juga yang berpelayanan takut juga untuk teman-teman yang lain tersinggung atau bagaimana? Itu yang terang dia cari tahu pendeta. Kita boleh dengar dulu dari Eva karena ada orang yang mengalami di dalam situasi generasinya ada orang kan. Kalau jujur orang nih Kak, kalau misal Lia itu, kalau dari Eva pribadi sebenarnya langsung mau tegur. Mar banyak dari FVP teman-teman itu dorang tako. Dorang tako kan orang mengasihi dorang. Yeah. Dorang pakai itu dong. Kan orang mengasihi sesama orang, makanya orang mesti terima apa adanya. Nah, itu yang jadi apa ya? Jadi kayak bumerang for dorang dan Kak. Padahal itu sebenarnya salah. Jadi banyak yang masih toleransi hal itu, banyak yang masih terima-terima itu, padahal itu salah. Dorang tahu itu salah, di Retel itu tahu itu salah. Mereka nekatu sesama teman, sesama komunitas, dorang tetap masih menerima Kak. Seperti itu sih Kak kalau dari. Misinterpretasi no itu berarti Iya, salah mengerti Iya. hukum kasih toh. Betul. Kasihlah sama manusia seperti dia mengasihi diri sendiri. Justru yang bikin kalau jadi orang bingung sebenarnya. Nah seharusnya kan kalau orang mengasihi orang pe diri sendiri kan balik lagi nih toh DP ajaran toh bagaimana kalau orang mau mengasihi diri sendiri berarti jangan berdosa, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Bukan berarti orang mengasihi literally love yang memang cinta secara apa ya, secara nafsu dan seksual. Tapi orang mengasihi menegur toh kayak jangan lupa bawa persembahan, jangan lupa berdoa. Itu kan lebih ke mengasihi sesama manusia seperti orang mengasihi orang pe diri sendiri. Misinterpretasi sebenarnya ini kok Betul, dari betul. awal ya sampai dia masuk ke pelayanan karena misinterpretasi salah mengerti dang. Jadi kakak-kakak boti ini kat itu kayaknya kat. Kakak-kakak yang apa
yang menyimpang ini, dorang pakai itu untuk serang pak adik-adik yang masih labil. Balik lagi karena dompet pasar itu di remaja bukan di anak sekolah minggu karena anak sekolah Dengan minggu memanfaatkan masih ada anji ketidaktahuan dan tadi angku. kan. Sedangkan anak-anak remaja cuma ada penatua remaja cuma 1. Iya. Dia tidak bisa mengatur 350 anak remaja, enggak bisa. 10 tuh oke, mar kalau so 50. Iya. Nah dari situ kan mulai masuk paham-paham lain. Oh iya, orang kok tetap dengan pena. Kita tetap berteman dengan apa pena. Mar begini, orang itu mengasihi orang pediri sesama pun orang lain mengasihi. Tapi dalam DP konteks ajaran mungkin lebih ke arah seksual. Seksual jadi lebih ke arah taci lah, lebih menyentuh. Nak apa-apa kok. Orang kan berteman. Betul. Pukul berteman. Nanti akhirnya sampai di SMP dan SMA so terbiasa. Nah itu DP pengaruh utama sebenarnya lingkungan sih dari kita gitu. Dan kita sepakat dengan Kambat soal kenapa berbeda dengan anak sekolah minggu soal remaja, karena remaja mulai memperoleh sedikit demi sedikit kebebasan dari kepercayaan orang tua. Misalnya yang sharing soal kompetisi itu. Jelas ketika masuk di kompetisi akan masuk dalam komunitas yang baru, misalnya Eva masuk dalam komunitas yang baru dengan kegiatan-kegiatannya di sepanjang tahun. Yang bukan cuma di gereja, tapi mereka akan pergi ke banyak tempat. Eva pun walaupun misalnya Retel Rayon 1 Minahasa, rayon lain bisa undang kalau ada kegiatan yang lain. Dan orang tua berpikir ini pelayanan, toh dengan teman-teman. Aku percaya, kira-kira begitu. Betul, Aku betul. percaya. Iya sih. Kan kayak orang tua kan, pikir yang siapa? Oh pikir yang ini. Oh sudah, orang tua rasa tenang. Di situ yang oknum-oknum itu mencari Masuk kesempatan. pelan-pelan. Dan ini yang sharing ke kita, di salah satu remaja sharing ke kita, itu yang terjadi. Oknum-oknum itu memanfaatkan ketika anak itu jauh dari orang tua, lalu diajak ke tempat-tempat tertentu, lalu melakukan yang sebenarnya dia dimanipulasi, ditekan secara Grooming, psikologis. grooming, Iya tadi betul. baking. Karena ini senior junior kan. Iya, Begitu. betul. Senior junior, kita pikir permainan relasi kuasa juga di situ. Iya, betul. betul. Iya Pasti kan? ada, pasti ada. Pasti ada kan, Pasti Kak? ada. Karena sudah merasa kita yang remaja percaya kita pembina remaja Iya. atau Betul. kita kakak kita percaya. Sehingga di situ masuknya dari situ, kemudian berlanjut lebih jauh lagi. Ternyata pendeta kalau begini terus DP dampak for pelayanan besar sekali. Oh, Bisa-bisa orang tua sudah percaya lagi ini pembina-pembina Iya. remaja Iya, ini. benar. Dan bisa jadi anak itu marah ke orang tua yang menegur dia. Iya. Kan kadang juga orang remaja nggak ada POV dari orang tua atau cuma percaya tompe kakak-kakak. Iya. Ternyata tompe orang tua tahu tompe kakak begini. Iya, Dan itu imbas ke pelayanan. Sadili Yes. Sadiki yang mau latihan core. Iya, susah sekali sih latihan core sekarang karena orang Susah kumpul personil Iya kan. sih, iya sih. Cuman kalau baca cerita begitu kayaknya lebih ke arah kan orang ke grooming tuh, orang lebih kayak, Iya. sudah kok kakak kok tuh Iya, betul, Kak. kakak kok Betul. tuh ini, kakak kok tuh ini. Akhirnya baking apa? Baking dia terjebak di situ dan Iya. nih anak ini. Jadi akhirnya kayak tapi mama dan papa ternyata melarang kita kenalan yang ini karena ini dang. Padahal kita suka-suka saja. Nah itu tanda awas paling besar kalau dia mulai menyapa pada mama dan papa soal cuma kok ding tuka ini mak mau marah. Itu Nah, toh itu dia bikin DP hubungan dengan keluarga rusak. Nabila kalau bela dan pelayanan remaja. itu Ya, man, remaja. sih, Udah tuh dari remaja. kita lihat tuh dari tadi orang cerita tuh komelon lah dan lain sebagainya. Itu kan mulai serangan dari informasi yang lebih modern tuh dunia yang lebih modern. Atau mungkin kalau boleh tahu Pena lahir tahun berapa nih? Kita 98. Oh, menjabat 90. 90. Pendeta mungkin 92. 92, kita 97 nih. Torang generasi kayaknya lebih terpengaruhi, lebih siapa orang lebih concern karena para orang zaman itu dapat marah sekali. Iya. Betul. Iya, pemarah Toh? sekali. Nah, kembali ke Eva yang 2006 berarti. 9. Wah, 2009. Oke. Kita Dan lulus kan SD. gula-gula sudah 2005 sekarang. Jadi giliran di zamannya orang Eva yang 2009 ke atas itu sudah nggak ada seperti itu. Dulu kan orang nah bagaya sama yang bencong. Yang berani Dulu toh. menyuarakan. Kan orang pe oma, opa, Iya. papa dan mama kan lebih Iya. kayak lebih kekeras tuh kayak
jangan ngana ikut pada dia. Ngana lihat sana. Laki-laki ngana ya? Iya, begitu. Iya. Mak kita sakit hati. Ngana laki-laki Herman. Iya, toh. Maksudnya lebih ke apa? Reality check dan orang tuh langsung on the spot reality check. Sedangkan zamannya dorang Eva lebih ke arah emosional check. Ya. Dia ngana ndak apa-apa, lebih soft dang, dari keras ke lembut. Tapi ini DP lembut kelembutan lebih dang. Karena mungkin idola, mungkin dorang ada mengidolakan sesuatu. Iya boleh, Lil Nas X dan lain sebagainya. Dorang itu kan salah satu contoh-contoh idol yang mana dorang pe pandangan saja so buruk, dorang pe citra diri saja so buruk. Cuman banyak orang suka karena kita kan cuma suka diam nyanyi. Nah, enggak mungkin. Iya. Selain ngana suka diam nyanyi, otomatis ngana suka dia live perform. Iya. Dia kan nonton DP video klip kayak gitu. Iya. Sedangkan dulu kan orang zaman Westlife, keren-keren. Dorang memang ada gay di dalam dorang pe boy band, cuman takut mengaku karena masih dihakimi dunia. Nah sekarang kan berbeda, nyaman-nyaman saja. Iya kita gay dengan sebanyak banyaknya warna itu, jadi orang susah dan melihat pelangi-pelangi gagak kan gay-ngan. Jadi betul. Berarti itu merasa yang kayak apa sih ini? Masa dengan warna nguni ambe? Merasa ada dukungan Kang. Kita nak sendiri begitu Kang. Iya. Kita nak sendiri jadi kita mau speak up ding kok sana ada Jo. Dan kita pikir ini Kak, generasi itu kan betul kita sepakat. Orang bicara generasi dengan ciri khas masing-masing. Orang bersyukur kalau ada generasi kayak Eva dan di ulang tahunnya kita bilang I expect great things dari orang seperti Eva. Betul. Tetapi kritis lagi. Betul. Generasi ini jelas beda dengan generasi kita karena generasi ini ada keuntungannya. Misalnya kita sering bilang generasi ini generasi paling menghargai pluralitas misalnya. Paling merayakan perbedaan misalnya. Iya kan? Betul. Terbukti dari podcast yang disaksikan misalnya Daniel, tetangga kami, begitu kan, yang kayak menunjukkan bahwa ya mari orang saling menghormati perbedaan-perbedaan itu. Betul. Tapi di sisi lain itu jadi kelemahan lagi di dalam hal bahwa orang mau bilang ini salah. Karena anak-anak mulai bilang salah. Apa yang salah misalnya kalau itu kemudian dirinya sebagaimana dirinya kalau pengakuannya begitu kan. Dan ini kita dengar juga dari kesaksian satu keluarga yang sudah tinggal di luar Indonesia. Anaknya mulai punya pemikiran seperti itu. Nah, itu. Temannya kita punya hak untuk kemudian menentukan dirinya, bagaimana dirinya. Jadi bagi kita memang jadi lebih sulit untuk sekarang. Makanya untuk mau menegaskan ini perlu fondasi yang sangat dalam, pemikiran yang nalarnya jalan untuk mau meyakinkan. Nggak sekadar cuma bilang itu salah. Tapi generasi ini akan tanya kenapa itu salah. Gitu kan, nggak cuma bilang ini yang benar. Dia akan tanya kenapa ini benar, harus dijelaskan. Iya betul. Kalau dulu betul trompet generasi kau bilang laki-laki jangan pakai pink. Kita nanti soal lebih besar kita tanya apa kita suka pakai pink juga, tapi kita normal-normal saja. Tapi dulu kan cuma kayak bilang nggak boleh pakai pink, itu for perempuan. Sudah selesai, diskusi berhenti. Tapi sekarang nggak bisa begitu karena generasi akan menuntut penjelasan secara nalarnya bagaimana, kenapa nak boleh main kopi. Karena kita suka. Iya, kenapa nak boleh pakai? Iya, begitu. Kita suka warna pink soalnya kita. Iya, kita suka Inter Miami atau karena Messi kok no. Nyanda sih. Ini fans bola bukan klub tuh. Ini fans bola bukan klub, so fans pemain kan. Bukan karena Inter Miami pink, tapi memang gagah pink gitu. Iya. Dan sejarah pink itu Anda tenang besar sih. Mungkin kita senora itu kita sih kalau pink nanda memang dari kecil. Mungkin karena didikan militer tapi opak so Kang. Iya betul. Yo nyanda gitu dan. Even yang beli Funko. Popi dan kayak Funko toh. Nggak bisa warna pink. Bukan nggak bisa warna pink, nggak bisa beli. Karena tapi apa bilang? Popi itu for perempuan. Mario sih, orang generasi begitu Iya kan. Begitu. Jadi kita lebih ke arah beli yang action figure yang memang dari plastik dan memang literally Ultraman apa semua. Warna. Orang kegiatan anak-anak dulu kalau main goro lain kali. Laki-laki mau main goro. Iya betul. Ini main gebok kayak main goro, main lempar-lempar orang pe rumah. Mereka tuh ini kita mungkin ada kan
untuk mau save untuk orang-orang begitu namanya. Untuk gereja kan harus bertindak toh. Dengan harapan ke gereja orang-orang ini akan dicerahkan ulang, dipulihkan. Tapi bedanya kalau misalkan orang itu memang mau. Ada kan orang yang ada ya orang yang memang dia menganggap itu sebagai penyakit. Dia menolak itu. Tapi ada orang yang memang suka-suka. Ya. Gitu dang. Iya. Nah, orang itu yang bingung. Kayaknya kalau mungkin mau kita misalkan ke pastori, pendeta kita ada ini kita suka terbebas itu kan masih enak tuh. Tapi untuk orang-orang yang so nyaman dengan itu dia suka-suka. Yeah. Itu yang jadi ancaman for orang sebenarnya. Yang akut memang yang paling parah sih. Karena so parah sekali tuh. So kayak pokoknya mau bilang bagaimanapun, so 1 kali 1 dah. Iya. Justru Sintonik Dang. Ada yang karena cenderung kan orang lebih agresif dari kayak orang normal. Orang lebih cenderung agresif melindungi diri dan memproteksi kayak masuk nggak mau urus-urus orang hidup. Orang lebih protektif. Jadi ada berapa contoh kasus tuh. Ini DP susah ini topik ini karena dapat rasa kita bagian dari situ nyanda disclaimer-nya nyanda karena tapi lingkungan toh sama yang tadi balik di pageant itu bagus bener. pageant itu orang nggak bisa mau blok dorang karena itu dorang pe dunia. Mudah-mudahan kayak Eko mau potong ini tuh kayak Ivan Gunawan. Nggak mungkin orang mau potong. Dia salah satu desainer nomor 1 Indonesia loh. Podcaster sekarang lagi. Cuman kan DP orientasi seksual kan berbeda. Nentau kalau dia karena dia hijrah, mungkin dia normal, orang nentau. Cuman kan terkenal dengan seperti itu toh. Jadi menurut kita kalau dari orang sudut pandang udah perasa pertanyaan 3 besar kan. Kita rasa sih sebenarnya balik lagi dikontrol ya atau Pak Pendeta yang ada anak dan kembali ke kontrolnya orang tua dan orang terdekat itu anak lah, jangan sampai lingkungan terkecil lah adik-adik remaja ini kalau SD kan ada kemungkinan terpapar masih kecil. Jadi orang tua masih boleh mau lead dan boleh mau atur. Remaja tuh yang paling Kalau kalau SMA itu sudah biasanya sudah jadi. Dorang kurang mau cari komunitas mana itu mau gabung. Betul gitu dong. Kalau SMP itu yang paling bahaya. Jangan sampai torang pe concern, torang pe kekhawatiran ini nanti sadar pas nanti di SMA. Terlambat. Iya, nanti di SMP ini kan selalu kita beberapa kali bawa cerita dengan tamang-tamang juga yang orang kok bikin edukasi kayak begitu di SMP supaya anak-anak ini cari jati diri yang betul-betul cari jati diri. Orang sih belajar kayak bikin motor ya kan kata teman-teman banyak anak-anak motor tuh. Orang buka workshop di SMP 1 tahun dano atau SMP 2 tahun dano tuh bikin motor tuh buka bengkel. Supaya kayaknya dorang arah untuk bergaul atau arah untuk bergaul terarah dan kayaknya kita suka mesin kan dari situ orang tahu ada yang suka mesin ada yang nandaan dari mesin situ kan berkembang dan jangan biarkan dorang mau void ada satu space kosong pada orang hidup sampai ini kok mau bilang supaya lebih ini boti ini pengaruh buruk ini nyandak masuk orang di situ. Jadi orang sibukkanlah mereka. Dulu kan orang SMP sibuk. Nyandak main. Karena ada gadget. 2009 loh. 2009 waktu itu waktu orang FOP zaman besar-besar 2009 berarti SMP 2016-an berarti. Iya. 15-an, 16-an atau 17. Enggak. 3 tahun lalu 2020 toh. Zaman pandemi lebih soe sebenarnya DP pengaruh. Karena nanda ada kayak ngoni pulang rumah pasti mau bikin PR bau ini dulu ngoni cuma di situ dan nanti baku dapat lagi sedangkan orang dulu waktu SMP pitangka kompo cari jambu gitu orang lebih bukan berarti kata orang generasi lebih fun kata dari FAP generasi itu sama yang pendeta bilang ngoni generasi itu sangat menghargai pluralisme dang. Sedangkan orang itu dulu sudah cuman itu. Tapi kita bersyukur kita ada hidup di keluarga yang memang kayak nanda ada tuh baba gitu. Sampai akhirnya tertanam pak kita dan iya sih kita orang nanda bisa menjadi seperti itu dang. Jadi dalam tapi pikiran
kalau kita mau begitu, kong kita tarik ke atas, tapi oma deng opa nak mau melahirkan cucu sekeren kita. Iya. Memang Toh, kalau tapi opa bagian dari itu gerakan itu LGBTQ ini kan berarti nak mau dapat apa Cucu kita dong. sekeren. Toh, Ya, cucu sekeren. Jadi maksud selain terampe ego naik, makan puji dan lain sebagainya, orang normal. Jadi Ya, untuk toh. kawan-kawan yang dengar ini nggak mau cucu sebentar begitu. Iya, jadi mbak ingat lah kayak kalau ngoni jadi lesbian, gay, bisexual dan transgender, queer dan lain sebagainya, generasi berikut ndak akan ada cerita ngoni. Iya, tuh DP feedback. Betul. Iya. Tapi opak gagal loh, tapi opak dah ikut perang. Kita kan enak bercerita, tapi opak ikut perang, tapi opak dah lahir tahun 32, apa begitu. Kan seru. Iya sih. Tapi opak gay. Wah. Tapi penting tadi yang Kak Ahmad bilang Iya. soal sebenarnya ruang-ruang kosong di masa remaja itu, kemudian ruang kosong itu disusupi oleh orang-orang dengan yang punya kecenderungan seperti itu. Masalahnya setiap orang akan ada di titik di masa remajanya dia akan punya ruang-ruang kosong seperti itu. Iya Kang, iya. Apalagi zaman Maka yang circle sekarang, Kang. komunitasnya akan sangat menentukan. Dan ini kenapa jadi kompleks sekali? Karena setiap orang kan punya latar belakang hidup masing-masing. Iya. Kalau orang sering baca buku atau kemudian mendengar tentang kesaksian-kesaksian kenapa orang boleh jadi seperti itu. Banyak hal, termasuk dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri. Misalnya seseorang yang tidak pernah terima kasih ayah. Atau memperoleh kekerasan dari mama. Dan itu membentuk semacam trauma psikologi yang disebut tadi ruang kosong itu Iya, tadi. ruang kosong. Dan ketika ruang kosong itu diisi oleh orang yang tidak tepat, dan kita pikir orang-orang tertentu itu bisa melihat kesempatan itu menurut kita. betul. Menurut kita. Kalau orang sober situ ya. Soalnya ada antena, Kang. iya, dan kita pikir orang-orang itu yang apalagi sudah berpengalaman, dia bisa melihat hal-hal itu. Untuk kemudian dia masuk di situ, kemudian memanfaatkan itu. Iya, betul. Jadi banyak hal memang harus diperbaiki. Keluarga yang penuh cinta kasih, ayah dan ibu yang harus hadir untuk anak-anaknya, perubahan karakter dari orang tua, kekerasan itu ditiadakan banyak. Betul. Tapi juga betul tadi pada akhirnya lingkungan juga akan sangat mempengaruhi. lingkungan sangat. Karena ada anak yang datang dari keluarga baik-baik, oke, semua oke. Tapi kemudian di lingkungan kemudian berubah. Ternyata DP circle Circle-nya 50% begitu. Iya, betul, Nah, itu yang betul. bahaya. Kita dari tadi tuh coba pikir-pikir, tapi teman-teman ada yang mencurigakan. Kita nggak tahu juga sih, karena kan Eva tuh di retail dan di lingkungannya pendeta di pelayanan dengan jemaatnya Kak Ambat di apa? Di mana? Di pageant-pageantnya itu tuh. Iya. Bagaimana orang mau jadi tahu dong? Orang mau menegur juga, misalkan ada tuh kita mau bilang, Mar, orang juga, kayak gini nggak tuh. Itu dapat lihat nggak sih dari gerak-gerik atau bagaimana ya? Kalau menurut kita kan kalau ke Mayu itu belum tentu tuh. Ya Karena betul, yang kita sepakat. Iya, Justru di ke situ Mayu jadi belum kesulitannya karena orang nggak boleh kemudian menghakimi orang cuma dari pembawaannya. Kemayu, Begitu kan. Walaupun bisa jadi itu juga salah satu tanda. Iya, Salah tapi satu kan tanda. Tapi nggak bisa orang langsung datang bertobat. kan kita pendeta kita Di situ dilemanya, betul. Ternyata dia atlet Muay Thai itu. Tas. Naik tuh kaki di kapal tuh. Sorry bro, sorry. Kita kira kok bapak goyang. Ternyata atlet Muay Thai kan bingung. Cuman itu sama yang pendeta bilang itu jadi salah satu salah satu juga faktor dong. Akhirnya kan orang jadi menilai itu orang. Dia ke Mayu banci kayaknya. Iya, begitu. Ternyata kan nanda. Cuman salah satu DP indikasi dia mau begitu seperti itu DP gaya. Kan tuh dancer. Orang pun mau bajim. Pernah gym lo stereotip itu tuh. Oh iya, Sampai sekarang. Iya. Oh iya. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Gym, dancer, tiktoker, udah boleh. Kan banyak sekali tuh komen-komen dong. Aura botinya kental banget. Begitu tuh dong dia bagus. Udah boleh dari mana ini begitu dong. Tuh tiktoker apa semua. Apa kalau dari ngonipe generasi remaja-remaja dari mana Eva boleh terang gitu? Kok Eva? Maksudnya kan selaku Eva itu kan teladan tuh dia mau suka tegur dong. Atau memang Karena kata muncul rasa nggak enak deh sebenarnya. Karena itu dulu kan kata orang keras. Sekarang kan orang mau tegur kayak
kaget dia sakit hati Iya. kan. Lebih ke emosional. Kesehatan mentalnya kan Iya, betul. apa sekali betul. tuh. Orang memikirkan itu. Orang sangat mementingkan itu saat ini. Iya betul. Kalau dari orang sendiri Kak, remaja itu susah sekali membedakan. Karena bisa saja yang kemayu itu cuma soft boy. Iya. Bukan boti. Bukan Iya. itu. Nah, kok soalnya. Toh, maksud orang pejaman ada enggak istilah begitu? Soft boy, Tolong banyak istilah boy. sekarang. Karena bukan kata apa, cuman Cuman memang nomor zaman. lebih memudahkan orang untuk mengkategorikan orang tuh. Orang pejaman ada satu. Oh kalau soft boy kok dia sana. Napa hard boy, napa hardcore. Waktu nomor zaman itu cuma Napa ada. hard rock. Waktu orang zaman itu cuma ada mekang pujinya, ada pick me. Iya, Ada tuh. maksud so lebih banyak istilah, lebih variatif dan istilah kan lebih variatif sekarang. Yes. Green forest lah, green flag, red forest dan lain sebagainya kayak akhirnya orang sadar ternyata orang generasi sudah tidak seperti itu lagi. Dulu kan jahat baik. Iya. Dan kayak dia red flag kok mar sama green flag. Mungkin loh. Iya sih. Oke. Coba gitu ini. Anggaplah orang so tua sekali ini Eva. Minta maaf. Cuman Mar dari tadi Jadi Eva lanjut, menyimak orang macam jadi kita lanjut kan tadi Eva kata mau bilang Sedangnya Eva yang beretika. DP gaya begitu. Dia ternyata tidak boti tapi soft boy. Lanjut. Gimana Pak? Dan rupa dengan kakak bilang dong, ibu bapak pendeta Brando bilang, itu bisa jadi indikator. Bisa jadi dia sebelum itu ndak. Mar bisa saja kan ada. Karena DP sikap begitu, DP penampilan begitu, sampai orang-orang bilang dia begitu, dia pun berpikir, oh kayaknya kita begitu Kang. Datanglah nih. Datanglah. Bayangan. Cet. Yes, betul. Kong malah ini Kak, pertama itu kasih benefit awal-awal ke remaja. Yang senior ini kasih benefit pada DP junior. Makanya DP junior pun suka sekali dengan ini kakak ini. Karena dia kasih benefit pak kita. Lama kelamaan mulailah beraksi. Sadis sih. Jadi nak langsung tiba-tiba kita suka sekali pangana. Manjo dang itu lagi nih. Dia kasih benefit dulu. Pi makan dang torang. DP ajak kamar gratis no. Kalau remaja masa nak mau terima, masa nak mau tolak, pasti terima. Karena benefit pat orang tuh gratis kapan lagi. Dengan senior, junior. Yes, betul. Kon orang ndak enak sekali lah mau tolak. Udah senior kan begini, masa orang mau tolak. Berarti ya itu no jadi apa ya? Keresahan jadi masalah pat orang saat ini. Orang tahu iyo akang, iko mau pas senioritas. Kong torang sampai bisa saja terjerumus di situ. Bahkan kalau kita sendiri Kak, kita minta mau togor pas, mau lapor itu pas apa? Oh iya Kang, iya juga sih. Ada pelayan khusus yang begitu, kita minta mau lapor pas apa? Bisa saja dorang bagian dari itu yang tanpa mau lapor akang. Jadi kita minta tempat yang benar di gereja saat ini yang mana Kang? Bisa saja kan dorang bagian dari itu. Ya kita bimbang no saat ini mau lapor Pak KPRS, siapa tahu dorang kasih apa itu dong? Mau lapor Pak PKI ini? Kaget orang begitu. Ternyata orang remaja bimbang sekarang. Batona. Malah berpanika ini ternyata orang dua batona. Wah bingung dong. Mar bagus sih penuh kecurigaan begitu. Jadi, Kita Dan ini lagi-lagi isu yang sangat sensitif kan. Orang nak boleh salah bicara, nak boleh salah lapor, nak boleh salah act atau Iya betul. Iya kan begitu. Jadi sulit sekali sebenarnya sekarang. Jadi perlu ada kesadaran bersama sebenarnya. Orang selama ini kan membiarkan ini menjadi ruang abu-abu. Betul. Nanti kemudian dibicarakan ketika ada case by case. Tapi ini dibiarkan jadi ruang abu-abu yang sebenarnya mulai berkembang sangat-sangat masif menurut kita. Dan itu dimulai dari penormalan itu, dan karena kita concern sekali soal remaja, dan orang kan tahu remaja itu mencari penerimaan, sangat mencari penerimaan. Jadi jati diri kan tuh. Jati diri, apalagi kalau dia tadi kayak Eva bilang seniornya sangat menghargai dia. Jadi kayak dia mulai membuka hati pada orang yang menerima dia. Dia enggak dapat di rumah, dia dapat senior. Tangki kesayangan DP tangki kasih belum telepon. Iya betul, tangki kasihnya enggak full di rumah. Betul. Ini bahasa baru tangki kasih. Betul sekali. Betul kita baru dengar ini tangki kasih. Betul itu salah satu cara pandang. Jadi for
juri-juri Rattle so mantap udah pilih ini satu. Mantap. Approve. Eva balas for juri-juri. Nggak ada, so mantap udah pilih. lewat. Iya kan, Mar. Eva masih SMP kelas 2 itu tas nyong. Mar pendeta bagaimana? Baru kali ini baru dapat yang kambat. Iya. Emang ada apa tuh? Ada apa? Aura atau mau syarat lah kalau pelsus. Dari soal berpendapat untuk menghadapi sidang majelis jemaat yang menentukan Yang arah hektik jemaat ya. itu tuh. Yang sehektik itu. takut kita bawa gitu takut. Jangan takut, Tuhan beserta. Kita so lewat. Pena seorang ka 143. Yang bilang. Iya. Ya si Mar memang kata bagi. So boleh apa ini? Mar ini bener sekarang ternyata kok sekompleks itu dan maka si Eva suka kasih gambaran karena orang juga nak ada gambaran seperti itu yang tuh alami orang. Karena orang pejaman masalahnya. Zaman itu dan memang susah sekali. Nah sekarang bagaimana kadang ini Nita, bayangkan ada tapi teman playboy dibela-bela oleh tapi teman-teman cewek. Yang penting anak nak boti. Oh iya. Gitu. Oh iya. Itu merasa kita pun merasa itu ini kumang kesalahan yang baru. Salah ya betul. Kesalahan yang baru. Itulah kesalahan dari normalisasi, semua dinormalisasikan. Iya. Jadi lebih baik ngana bad boy daripada ngana boti. Iya. Betul. Lebih baik ngana playgirl daripada ngana lesbi. Iya. Lesbiola ya dari bahasa Arab. Lesbiola. Maksud jadi normalisasi yang salah sebenarnya. Jadi so serba salah yang sekarang orang. Biar Jonan dia playboy, yang penting enggak boti. Biar jo dia playgirl, biar jo dia apa, yang penting kan betul-betul yang laki-laki. Iya. Kadang ada orang yang menikah MBA dang. Oh biar Jo tahu-tahu dia nak menyimpang. Salah tuh itu benar. Salah. Gitu jangan sih. juga Betul. karena ada ini suatu isu yang baru orang membiasakan kesalahan-kesalahan yang lain. Kesalahan-kesalahan yang lama. Kan dulu kalau MBA kan otomatis aib dong. Iya. Aib. Sekarang yang aib kalau ngana boti atau kalau ngana lesbiola. Itu so aib yang baru. Sedangkan kalau menikah married by accident itu so ndak salah lagi, yang penting sudah yang penting. Tre kok ada. Selain tre orang pikir ya sudah yang penting orang ndak kawin. Iya sih. Jadi Padahal masalah. jadi dinormalisasikan lagi. Itu jadi masalah yang baru. Bercabang loh DP masalah ini dari DP. Dong pendeta terus saya ngamatin. Iya. Dan itu yang kita bilang berulang kali, kenapa kita ndak selalu menunjukkan kita harus LGBT no begitu untuk mau menyeimbangkan narasi saja, bahwa yang seks bebas laki-laki perempuan juga sama berdosanya. Sehingga berharapnya begini sih, kayak orang yang bergumul dengan masa mudanya, yang laki-laki perempuan bergumul dengan masa berpacarannya yang misalnya jauh dari kehendak Tuhan, boleh mencari pertolongan misalnya. Maka yang itu tadi juga, yang sesama itu juga sadar bahwa orang juga butuh bantuan yang sama, bahwa gereja tidak lebih mengokekan yang satu dan ini langsung lempar dengan Alkitab begitu kan. Langsung itu saja menurut kita. Dan ya takutnya itu kita jadi jatuh lagi ke hal yang lebih merusak juga di generasi masa depan. Jadi orang jadi membenarkan sesuatu yang dulu juga enggak benar dan sekarang juga enggak boleh benar. Karena kan kalau memang mau lihat tuh DP standar penilaian memang seharusnya sama toh. Kan nafsu. Betul, nafsu toh. Betul. Orang pun sesama jenis karena nafsu. Iya betul. Itu pun MBA karena nafsu ya. Jadi ketuk sebetul pendeta ada bilang nang orang tidak bisa langsung mau cambok ini satu golongan. Ternyata ada golongan lain mesti cambok sebenarnya. Begitu dengan kesalahan yang sama. Jangan dinormalisasi. Oh sudah yang penting dia tre. Karena ada di ibu-ibu di FB Pro kita pernah Mbak Uni. Ibu-ibu FB Pro, oke. Nggak ada pang mau jadi, boleh Jo daripada nggak ada pang mau geli, padahal sama ternyata. Tetapi itu salah. Betul. kayak ada tingkatan yang begitu. Iya betul, kayak ada tingkatan. Jadi akhirnya normal saja ternyata kita pedos. Sedangkan orang pun setahu kita kan orang di Kristen, nah ada dosa kecil dosa besar, namanya dosa ya dosa. Iya toh. Jadi
memang salah lu biar tuh kita pembahugel. Kita Persembahan- pancuri nggak ada pembahugel. Persembahan pun begitu, nggak ada persembahan kecil, persembahan besar. Ke pendeta itu. Kita ingin tahu ya. Kita ingin tahu. Kayak kau boleh mau edit green screen di sini kita hilang dan pembahasan itu. Hilang dulu Stono. Ih, pembahasan ini gerejawi sekali Kang Bat. Nggak ada kan? Bagus kan? Pada Bagus akhirnya sekali. kan argumentasinya akan kembali argumentasi secara Alkitab, teologis iya. kan, Iya, secara teologis. alkitabiah. Sikon baik-baik. Karena orang mau memulai itu dari mana sih? Laki-laki dan perempuan itu dari sudut pandang Kristen tetap akan kembali kepada Alkitab, bahwa Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan dengan alat reproduksi yang diatur sedemikian rupa, Ya, tepat, betul. beranak cucu. Sehingga argumentasi Kejadian 1 itu diulang di Roma pasal 1 dengan mengatakan mereka yang laki-laki dan laki-laki Ya. itu unnatural, tidak alami, betul, tidak karena alami. secara alamiah dan biologi ya Tuhan jadikan laki-laki dan perempuan. Jadi itu sangat-sangat alkitabiah dan teologis. XX, Jadi betul. tetap akan kembali ke sana. XX dan XY. Iya. Betul. Nah, terakhir bagaimana orang Nita petunjuknya, orang mau bersikap bagaimana ini? Oh iya, kita pikir pada akhirnya orang juga harus mengambil sikap. Pertama, ya harus mengambil garis yang jelas soal ini. Walaupun kita sangat terdorong untuk mengasihi orang-orang yang demikian, tetapi bukan berarti kita kemudian melonggarkan hal-hal yang kita tahu salah dan merusak di dalam dorang pediri dan akan merusak orang lain. Jadi kita berusaha mengasihi karena ya itu yang dorang butuhkan, kasih yang dorang butuhkan. Tapi kita perlu menegaskan soal itu. Ini salah. Dan itu yang kita pernah bilang, generasi ini generasi yang guru-gurunya dilema, pelayanan gereja dilema. Misalnya guru-guru sekarang jadi friendly ke anak-anaknya. Anak-anak jadi kurang ajar kepada gurunya kan. Jadi begitu kayak ya kita juga pelayan anak muda, kita mau friendly, oke, karena dengan friendly kita bisa masuk soal Injil. Tapi di saat bersamaan kita menjaga wibawa. Dan Ada etika kok di situ, Pena. dan menjunjung kebenaran. Pena. Ada etika di situ. Ada etika di situ Iya, pendeta. betul. Edit ulang ya, Pak. Ternyata dia pikir masuk bye-bye dengan isu tatanang bye-bye dia berarti tuh membadani pena itu sih. nyanda begitu. Jadi menjunjung kebenaran itu, kita bisa friendly, tapi menjunjung kebenaran itu. Lalu yang kedua, sesudah menarik garis bahwa ini salah, orang perlu memperkuat komunitas saja. Maka di Komisi Pelayanan Remaja Sinode berulang kali bicara soal kelompok tumbuh bersama itu, KB3, kelompok berakar, bertumbuh dan berbuah. Kelompok-kelompok yang dibentuk 3-5 orang, 5-10 orang di bawah satu pembina remaja yang sama-sama bergumul untuk setiap pergumulan yang memang real di dalam dorong kehidupan, tapi di saat bersamaan saling mengawasi. Sehingga ndak kemudian yang orang-orang yang bergumul dengan sesama itu kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Karena bagaimanapun melayani remaja akan selalu bergulat dengan itu, psikologinya, pergumulan batinnya Iya sih, di rumah. betul. Kurang siapa lebih cepat mau mengambil peran, di betul. situ. Kalau orang terlambat ya jelas orang lain akan mengambil peran itu. Jadi menurut kita dual itu. Lalu yang ketiga dari sudut pandang karena kita pelayan gereja, kita mau bilang pada teman-teman yang kita harus pikir sih ini waktu Kak Wit hubungi kita sebagai Tuhan, kita mesti siap ini video ini ditanggapi bagaimana. Dan kita mesti siap, maksudnya kita mau bilang di sini pada teman-teman yang mungkin bergumul dengan itu, gereja bukan mau menghukum, gereja bukan mau menghakimi, tapi kiranya orang boleh bertumbuh bersama ke arah Kristus. Kristus yang sanggup mau mengubahkan dan memulihkan orang. Orang sama-sama orang berdosa, hanya dosanya beda-beda saja. Tetapi sama-sama orang berdosa dan gereja terbuka untuk itu. Mari datang pada Tuhan Yesus dan orang bicarakan, orang bergumul sama-sama. Tapi memang gereja jelas ada dilema di situ. Orang mau terima, tapi orang bisa terima sikap yang jelas salah. Orang akan bilang di khotbah, orang akan bilang ketika baca cerita itu salah. Tapi ya orang mengasihi engkau. Maka surat Yudas bilang bencilah pakaiannya. Dan kita pikir istilah benci pakaian itu menegaskan itu. Orang membenci perbuatan dosanya. Tapi orang mengasihi orangnya.
Dan sama dengan kita bergumul, kita benci kita pe dosa, tapi kita rindu dikasih Tuhan untuk kita pe diri kan, dan gereja berusaha menghadirkan itu. Ya, kita berdoa sih ada yang bersedia untuk terbuka, untuk datang sebelum terlambat. Karena ada yang pernah datang pada kita sudah terlambat, dalam hal bukan terlambat dia bisa diselamatkan, tapi kemudian kena penyakit sakit. tertentu. Jadi sakit itu yang kemudian menyadarkan dia. Kita berharap sih teman-teman harus sampai di situ Begitu. untuk sadar. Iya, betul. Iya kan? Karena betul Kak. Nah, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi di Alkitab dosa seksual itu punya tempat khusus. Nah, Bicara sedikit Alkitab nih Kak. 1 Korintus 7 bilang kenapa dosa seksual itu beda? Karena dosa-dosa lain terjadi di luar tubuh. Kata Paulus, tapi dosa seksual terjadi di dalam tubuh, dan itu yang membedakan. Dia terjadi di dalam tubuh yang adalah bait Roh Kudus itu. Jadi dosa seksual itu merusak. Jadi kenapa Yusuf di depannya sudah ada tawaran menggoda dari istri Potifar, memilih satu strategi dan hanya satu strategi, which is cabut, lari. Betul. Jadi kita pikir nggak ada strategi lain, lari. Begitu dari godaan-godaan seperti itu. Tapi ya berharap gereja bisa menjadi tempat yang aman sih untuk orang-orang seperti itu. Harusnya, iya, harusnya. Bukan orang menjadikan gereja jadi kayak tukang bully baru begitu. Iya. Kayak orang bisa bermaksud baik, tapi gereja jadi tukang bully baru. Kayak baku sedu akang, bukan itu Tuhan Yesus maksud kan. Kayak orang dari mimbar Mose bilang tuh pak anak-anak muda, malah orang babuli orang secara rohani. Dan itu yang membuat orang ya sudah, kita nggak usah datang ke gereja. Kita nggak usah datang ke gereja. Itu kenapa kita dilema. Tapi lebih baik merasakan dilema tapi bergumul daripada rasa ini aman-aman saja, ruang abu-abu, lalu nggak berbuat apa-apa. Gitu kan Kak. Jadi kita siap dengan ini video jadi apapun di depan. I'm ready. Mau kasih di apa? Betul. Lambe. Oh, sobat teman baik gua ada yang adminnya. Dan semoga Eva dan teman-temannya juga ada tempat untuk bercerita. Iya. Dan kalau sudah diceritakan yang si Carlota kan. Iya, betul. Anggap itu jadi Pengaruh itu sebenarnya tuh. Pengaruh tuh kadang tuh. Misalkan lu mau balapor pena ambat ini kaget. Iya, malah jadi Pak Ambat justru. Masa pena ambat. Kan itu tadi itu pengembalan pil. Amin. Karena orang ini calon pil orang 3 toh. Orang itu mengaminkan kalau digembalakan toh. Makasih pendeta cuman belum. Sudah. Oh sudah kan. Kagak itu kok 1 kali dan 17 dari itu tuh acara PPI. Iya tuh berarti kita 1 kali 17 sosidi nanti sebentar. Oh ada lagi. Boleh dong. Oh yang penting menjelang 17. So boleh itu tuh. Siap. Mungkin ada Karena banyak yang propaganda pena ini boleh begitu. Propaganda. Karena banyak juga yang sosidi padahal tidak mengerti CD itu. Nah, kan lebih baik. Iya tahu-tahu dah memang jelas. Mungkin yang terakhir dari Eva atau dari Kak? Eva ini nggak amat langsung. Eva. Sebenarnya pendeta Brandes bilang tadi, kita mengasihi ngoni, mar kita tidak mengasihi ngoni pe kesalahan. Jadi kita tetap terima pangoni, mar ngoni pe kesalahan kita masih mau tegur akang. Kita tetap mau peduli dengan ngoni, mar kita nak mau biar ngoni pe salah-salah itu kita mau terima semua itu. Nggak. Kita mau biar itu, kita mau peduli dengan ngoni, mar tetap kita nak mau terima ngoni pe kesalahan, kita tetap mau tegur ngoni pe kesalahan, apapun itu kita tetap mau tegur, mar kita sayang pangoni. Nah, rupa sama dengan Kak Sweet udah bilang tadi bahwa remaja itu lengkali jadi nak tabuka karena sojata sebar-sebar semua. Dia percaya sekali nih Kak, mereka mengecewakan dia. Karena Kak sose umbar-umbar, Kak so jadi bahan-bahan di mana-mana. Itu kan yang bikin orang nggak ada lagi tanpa aman. Kurang kita dengan dia yang aman. Cuma dia yang boleh mau jaga tapi rahasia ini. Gitu. Makanya saran for kakak-kakak pembina lain, jadi tempat aman for adik-adik remaja dong. Supaya lihat orang pun mau untuk bercerita pada dongkak. Dan dongkak tahu dong apa yang dongkak boleh mau kasih pada orang. Solusi. Bukan malah tambah-tambah urusan, nggak ada jalan keluar, cuma tak putar-putar situ, bikin orang lebih, aduh so malas deng nikah, nggak ada jalan keluar, sama dengan nada kita balik ulang.
Begitu tuh, kebanyakan mantap. begitu. Makanya Murni untuk teman keresahanin loh. Yes. Lanjut terus Eva. Untuk Mantap. kakak-kakak Enak pembina. dengar. Maksud bagus dong DP pola pikir dan lain sebagainya kan mantap. Untuk kakak-kakak pembina jadi tempat aman for adik-adik remaja, dan adik-adik remaja pun percaya pada kakak-kakak pembina. Karena Iya, tidak iya, semua iya. kakak-kakak pembina itu seperti itu. Pasti Tuhan ada utus dan kakak-kakak pembina yang boleh mau peduli dan boleh mau rangkul torang. Nah mungkin tidak ada, pasti ada. Cuman torang sendiri yang tidak cari. Betul. Cuma orang yang tidak cari DP solusi. Makanya ini masalah pasti ada DP solusi asal ngoni mau suka mau cari. Pasti, iya. Jangan ngoni sebiar-biar sampai jadi baakar, sampai jadi babusu pangoni pe diri sendiri. Ya, Seperti itu. Makanya kakak-kakak pembina kok adik-adik remaja bercerita jangan pegang handphone. Yes. Fokus lah. Iya, fokus kan tuh. Orang mau terbuka, orang sibuk dengan handphone, orang ya sudah nggak usah bercerita. Itu orang mau bercerita nih kong dia. Iya, makanya. Tanda tidak menghormati tuh itu. Betul. Itu kan DP beda tuh orang budayanya orang timur dan barat kan begitu tuh. Iya. Kalau orang barat kan lebih ke arah kayak kalau kita marah kadang lihat tapi mata. Look at my eyes begitu, dan kalau orang tua marah. Kalau orang kan orang timur dapat marah batunduk. Iya. Jadi akhirnya kayak karena dia cuma ada pegang HP ya sudah, tale. Iya sekarang Sudah, sudah nak mau peduli lagi dengan apa nggak ada masukan begitu. Ding, jangan sampai remaja-remaja bercurhat Pak. Chat GPT kasih. Aduh. Iya. Ada sekarang Betul, Iya sih. Betul sekali. Betul. Chat GPT adalah pembina yang terbaik. Nah, jangan Komang. Karena hubungan emosional manusia kan mesti itu ada. Masa orang berhubungan emosional maju Iya betul. sebagai figur yang Jangan ini apa ini? Menjebak ini ternyata menjebak ini kata-kata ini. Nah, untuk kita pun ada ini closing statement yang Iya. sangat bagus karena Kambat kita pun ada teman yang begitu, Kambat pun begitu toh. Disilakan. Banyak. Cuman kalau dari kita memang kalau kita Koman memang ke arah memang cuman sekat aja. Jadi kita sobeking batas dah. Yeah. Oke, torang batamang begini. Kalau ngana mau ekstra taci babasontong kayaknya kita so nanda nyaman deh. Iya. Jadi mungkin tapi pesan for tamang-tamang pembina remaja. Jadilah pembina yang memang betul-betul membina. Kembali ke DP dasar kata dan bina. Berarti betul-betul mengajar, merangkul. Yeah. Jangan memanfaatkan situasi down seorang remaja itu for mau jadi tiba-tiba tak boleh mempengaruhi dia untuk menjadi seperti ini. Peluang Jangan nih, benefitnya. jangan benefit dari seorang anak remaja karena concern paling besar di dunia itu memang memang anak-anak remaja. Memang anak-anak remaja itu yang memang melahirkan nanti paham-paham baru. Nah, itu kan yang bahaya, paham-paham baru. Oh, sudah. Orang kok banyak, orang lebih banyak dari ngoni. Jadi jadilah pembina yang memang betul-betul jadi pembina. Kemudian stop idolizing, jangan mengidolakan. For adik-adik remaja pun jangan mengidolakan public figure yang seperti itu. Yeah. Cintai DP kerja, nyana apa-apa, DP karya. Karena seni itu cuma bisa dirasakan kalau orang bercerita seni mau dari keindahan, estetika dia bikin baju, dia bikin lagu, lukisan. Cuman kalau DP orang memang menyimpang janganlah fans DP orang. Belajar DP cara mau bagaimana supaya ngana tetap normal, ngana cita-cita sama dengan dia. Cuman ngana tetap normal aja. Begitu. Iya sih. Jadi Eva mau Ika Wulan Warani 5 tahun depan. Ika Wulan Warani 5 tahun depan ya. Iya. So ada pembina yang tepat ini. Nah, enggak sih kata orang lain enggak bisa bilang pembina yang tepat, cuman Waktu di gereja. nanti orang coaching. Marto kalau remaja-remaja begini kan orang juga ada optimis tuh di gereja. Oh iya. Kelantan tuh. Iya. Karena gereja begini. Iya. karena memang jarang muncul toh. Iya. Gitu dah. Itu yang sebenarnya menurut kita tapi concern salah satu di gereja-gereja itu kadang yang muncul remaja yang memang betul-betul bisa jadi contoh itu 3 tahun satu kali. So abis dulu generasi lain baru muncul dia begitu dong. Jadi karena itu dari tadi tapi pesan kayak dengar cerita Avatar ya. muncul satu kali. Tapi pesan dari tadi itu dan ayolah orang bina orang adik-adik remaja yang mana
Iya dia remaja dari sini. Iya. Dorang remaja dari sini, bukan dia, Marso dorang. Iya. Ayo, lebih enak tuh mau dengar dorang remaja dari Tonsea, dorang remaja dari Tutu. Lebih enak mau dengar daripada Waktu itu kan dia kok top remaja yang super sini. team tuh. Oh iya, Di orang mana Penama. dong remaja-remaja itu sekarang? Di Oh, kampung. bagus tuh Puji Tuhan. Apalagi kalau Ambat tuh jadi pina tua ya. Dan ini Cut kalau ini, cut. dan ini pun kalau misalkan ini kan orang ini bagus sekali tuh edukatif tuh ini benar tuh. Kalau multimedia gemi mau aming posting ini gemi boleh. Deng, orang mesti siap no deng. Betul. Dengan segala backlash yang iya. Karena kan banyak pembina-pembina yang seperti itu kan banyak. Sama itu paling betul jurung. Oh iya. Betul. Pasti fix ada tuh mau komen begitu mau baser mau betul. apa Betul, pasti. Kak, betul. Sama itu paling betul jurung ampas sana. Dan kalau kita bilang iya sih. Kalau betul orang ditantang. Dan justru itu poin dari yang Kak Ambat bilang soal orang ya harus speak up. Iya, Kalau nggak speak speak up, kan orang kadang-kadang nggak mau speak up karena pikir respons Risiko. orang, resikonya. Iya, risiko. Tapi kalau orang nggak bicara, iya. Lebih besar di resiko. Iya betul, lebih besar. Sebelum datang sini kan kita udah bilang Pak Tamang-Tamang. Oke. Temu pi podcast ya. Podcast apa, Mbak? Podcast Temu Kreasi. Oh, tuh hari Kang. Iya. Apa di topik? LGBTQ plus. Sama begini nomor respon. Merda 10 orang. Kayak wanita tawa. Kenapa ya teman-teman? gitu. Nggak, maksudnya nggak ada bergaul banyak di bagian begitu. Iya sih. Iya sih, pinggir jurang no. Iya. Pinggir jurang no gatu. Toh, jadi pertama teman-teman yang begitu bertobat, Iya sih. bertobat. Nah ada kata terlambat, jangan sampai so saki sama yang pendeta Kita bilang. bilang iya, ternyata sebanyak pengalaman. Jadi bersyukur kita boleh speak up no ding. Iya, jadi Yang penting dapat pendeta. jadi orang yang kayak orang tunggu ngenapi video ini. Dan nggak salah sih kita panggil Iya. Pak Ambat. Ya asik tuh. Iya sih. Cuma tuh soal Iya, itu Kak betul. sesusah mau edit Kak, sebanyak sekali Iya. dia bilang soal penatua no. Oh iya, tuh penatua kayak kau minta tolong edit. Leader leader iya masih boleh leader. Terang boleh jadi. Di Pimrek kita. Oh jangan dong. Pimrek. Janganlah. Nah itu. Nah apa-apa gitu. Karena kan pendeta kalau menurut kita kalau orang bagus nak ada salahnya Oh, iya. orang Iya. itu tuh. Iya, Mar kan Sudah, kalau Anda- orang pakai nggak bahasa perlu- diplomatis nggak lihat toh. nggak perlu- Leader kan lebih bagus dari belakang tuh supaya orang boleh memacu. Kalau orang di muka ada para bos, orang mesti di belakang. Karena nanti topik lain gitu. Oke, makasih sudah. Terakhir singkat saja untuk karena ini som Piala Dunia. Kalau kita jangan Ronaldo. tanya Belanda. Ronaldo tuh nama. Ronaldo. Oh, Brasil. Kan Portugal atau? Oh. Tahun 97. Iya, Ronaldo Masa mau bilang. jelaskan lagi kayak pasti nama Ronaldo. Iya, sudah. Eva? Portugal. Oh, Ronaldo. Cristiano. Ronaldo lain. Cristiano. Saya bilang Cristiano. Mar Eva mau hobi bola. Kalau pendeta? Dengan berat hati. Dengan berat hati. Nah mungkin Arab Karena Saudi ya. Maguire tidak dipilih, saya tidak dukung Inggris. Oh tahun ini. MU, pendeta MU. Cie, Jadi tahun Liga ini Champion. M-nya itu Maguire. Jadi tahun ini M-nya Portugal itu Maguire. Tak kira. Oh sorry. Gemi masa. Oh iya Ren Minahasa. Jadi Portugal sama dengan Eva. Portugal. Bruno Fernandes. Bruno terpaksa. Fernandes, ya. Aduh. CR7 Bruno Fernandes. Baru kali ini kita nak setuju dengan pendeta. Oh, sebenarnya kan setuju dulu. Loh, Kita bukannya sebelum pemain dulu. terbaik Ronaldo kan setuju, Kak bilang Messi. Striker terbaik Ronaldo. Thank you Kak Ambar. Striker terbaik, Messi pemain terbaik. Aduh. Ada mau baku ambil lagi tuh nyanda. Close itu ya. Thank you Kak Ambar selaku Rane dan juga Nyong Sulut. Makasih, Di sini makasih. Eva, Retel dan juga baru 17. Selamat datang di dunia. Pemuda. 3-4 tahun depan semua Wulan Minahasa. Amin. Mbak Pendeta yang sudah menjadi
torang PB kapan malam. Oke. Siap. Terstruktur. Sudah dan gua terstruktur tuh baca itu. Oh iya, oke, terstruktur. Karena kalau cuma turun dua atau deng Evo semua. Iya sih Kak, kita ini mau boti-boti. Turun saya iya nembol nih. Turun lebih jadi abang-abangan, yang turun perasa abang-abang. Iya memang nembol yang jadi bos. Karena mesti bilang boti-boti berhenti. Makanya kalau dari pendeta kan tuh ada di posisi yang kayak mengasihi. Orang itu perlu dikasihi juga. Cuman ada DP kerasa dikit. Iya, setidaknya orang in frame dengan pendeta. Gitu. Iya benar. Dan sebenarnya masih banyak sekali orang mau bahas, tapi Eva tuh udah retreat kan. Iya. Thank you teman kreasi, sampai beberapa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.